Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Nah, hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran kedua. Mata pelajarannya apa saja? Yang pertama, kita akan belajar mata pelajaran PPKN, dan yang kedua, kita akan belajar mata pelajaran SBDP. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Bu Eni mau ngecek siapa yang tidak hadir. Yang pertama, Azra ada? Dirsa? Fauzi? Jalusunan? Kartika? Laila? Aga? Alimin? Alhamdulillah ya, ini Mas Alimin sudah hadir, sudah belajar bersama kita. Yusuf? Dian? Salma Alivia? Oke, berarti di antara 11 yang tidak ada adalah Dian. Ya, satu orang yang tidak ada atau tidak hadir. Oke, sebelum kita masuk ke materi, kita membaca doa terlebih dahulu ya. Kita baca Raditubillah bersama-sama ya. Oke, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat. Oke. Sudah siap? Siap? Oke. Nah, sekarang kita masuk ke materi, yaitu mata pelajaran PPKN. Untuk bukunya silakan dibuka di halaman 8. Sudah dibuka halaman 8? Nah, sebelum kita mulai belajar, Bu Eni akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, nanti kita akan belajar tentang Pancasila, kemudian simbolnya, dan juga pengamalan Pancasila. Lah, nanti kalau kamu sudah tahu apa itu simbolnya, kemudian artinya apa, nanti kamu dapat menceritakan atau menyebutkan pengamalan Pancasila atau pengamalan yang sesuai dengan Pancasila. Kegiatan apa saja yang sesuai dengan Pancasila. Terus yang kedua, nanti kamu bisa, oh ternyata lambang Pancasila, sila pertama itu ini, kedua ini, ketiga ini, 4 dan 5. Nah gitu ya, itu yang pertama. Yang kedua, untuk SBDP nanti setelah kamu mendengarkan Bu Eni, setelah kamu diskusi, nanti kamu bisa tahu caranya menggambar 3 dimensi. Itu contohnya nanti menggambar rumah. Nah itu tujuan pembelajaran pada hari ini. Sebelumnya kita ingat-ingat dulu materi yang kemarin. Kemarin kamu belajar tentang IPA dan IPS. IPA-nya tentang apa IPA-nya kemarin? Tentang apa? IPA-nya kemarin sumber daya alam. Tentang keseimbangan atau kelestarian alam. Di mana? Di pantai. Itu untuk IPA. Kemudian yang kedua, kemarin kita belajar IPS. IPS-nya tentang apa kemarin? Tentang apa? Jenis pekerjaan sesuai dengan daerah
Nya. Kalau kemarin daerah dataran rendah, jenis pekerjaannya apa? Petani. Kalau dataran tinggi? Peternak, pekebun, pedagang. Kemudian kalau pantai? Ada nelayan. Terus ada apa lagi? Penambak ikan. Kemudian kalau itu pantainya untuk wisata, berarti menjadi pemandu wisata. Nah, itu pembelajaran yang kemarin kita sudah lalui. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang Pancasila. Ingat Pancasila? Apa bunyi Pancasila? Oh, sebentar, Pancasila itu ada berapa? 5. Oh, 5. Bunyinya hafal? Hafal. Pancasila sila pertama? 2, 3, 4, 5. Coba Bu Eni mau mancing 1. Yusuf, sila ketiga. Sila ketiga, Sob. Kemanusiaan yang Sila ketiga. Persatuan Indonesia. Dihafalkan lagi ya. Masa Pancasila lupa piye. Satu lagi Salma, 5. Nah, berarti itu kan Pancasila, dasar negara kita, pedoman bagi kita. Jadi kamu harus hafal. Orang ditambah ya, Pancasila ada 5. Bunyinya harus kamu hafalkan. Kalau tidak hafal nanti ditanya orang, Pancasila sila ketiga, kamu nggak hafal, malu nggak? Malulah. Nah, makanya harus dihafalkan, gitu. Kemudian Pancasila itu kan punya simbol-simbol. Lah, simbol-simbolnya itu ada di mana? Ada di burung Garuda. Sila yang pertama simbolnya apa? Bintang. Sila yang kedua? Rantai. Yang ketiga? Pohon beringin. Yang keempat? Kepala banteng. Dan yang kelima? Padi dan kapas. Bisa ya? Coba Fauzi, simbol sila kedua? Rantai. Laila, 3. Pohon beringin. Dersa, 1. Bintang. Kalau bunyinya sila ketiga apa ada? Persatuan Indonesia. Yusuf, simbolnya sila keempat? Kepala banteng. Bunyinya? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, permusyawaratan, perwakilan. Itu bunyinya. Dihafalkan nggih? Harus, sebagai warga negara itu harus hafal. Mau seorang hafal Pancasila, gitu ya. Terus, nah, kalau kamu sudah hafal bunyinya, sudah tahu lambangnya, hari ini kita akan belajarnya baru sila yang pertama. Sila yang pertama tadi apa? Bintang. Sila tadi simbolnya atau lambangnya bintang. Bunyinya apa tadi? Ketuhanan yang Maha Esa. Lah, ternyata atau kegiatan-kegiatan atau sikap kita itu harus sesuai dengan Pancasila, terutama sila pertama. Kira-kira
kegiatan apa saja yang sesuai dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Berarti ini langsung berhubungan dengan Tuhan. Kira-kira kegiatan yang sesuai dengan sila ketuhanan yang Maha Esa apa saja? Nggak ada? Oh, apa? Ya, sip. Berdoa sebelum dan sesudah makan. Jadi kalau kita berdoa itu kan langsung berhubungan dengan Tuhan, dengan Allah. Kalau kita berdoa nanti kita bisa dapat pahala. Selain bisa dapat pahala, kita juga apa? Makan itu jadi tidak keselak. Ya, jadi tidak tersedak. Tuh. Itu tadi contoh yang pertama, yaitu berdoa sebelum dan sesudah makan. Yang kedua, kira-kira apa lagi? Berdoa setelah dan sesudah bangun tidur. Apa lagi? Berhubungan dengan agama. Kalau ada teman kita di rumah yang berbeda agama, kita harus bagaimana? Menghormati teman yang berbeda agama. Itu juga termasuk sikap atau contoh kegiatan yang berhubungan dengan Pancasila, sila pertama. Oke, yang kedua, yang ketiga, contoh yang ketiga. Kalau bermusyawarah, apakah itu masuk sila pertama? Ayo lagi, yang berhubungan dengan agama. Kalau ada teman kita yang berbeda agama, lagi. Kalau dia tadi kan sudah toleransi antar umat beragama, berarti kita harus apa lagi? Kita harus melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing, ya enggak? Misalnya kalau agama Kristen berarti ibadahnya di mana? Kalau kita agama Islam? Tadi ya, yuk kita ingat lagi. Tadi yang pertama apa? Berdoa sebelum dan sesudah makan. Yang kedua tadi apa? Toleransi antar umat beragama. Yang ketiga? Menghormati antar umat beragama. Nah, apa lagi? Beribadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Bisa? Bisa. Oke, terus sebelum kita lanjut lagi, ada yang mau ditanyakan tentang contoh kegiatan yang berhubungan dengan Pancasila, sila pertama? Tidak? Sudah bisa? Sudah. Oke. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang SBDP. Bu, SBDP-nya tentang apa sih? Tentang menggambar bangunan yang ada di sekitar kita. Apa saja yang perlu kita perhatikan dalam menggambar? Ketika kita menggambar, apa yang perlu kita perhatikan? Yang pertama, kita harus menentukan tema nese, betul. Yang kedua, apa yang harus kita butuhkan lagi? Polanya. Ada tema, ada pola, kemudian apa? Pensil, ballpoint, kertas, itu namanya apa? Alat dan bahan yang digunakan. Terus yang keempat apa? Ada teknik menggambar. Dan yang kelima yang harus kita perhatikan adalah pemberian warna. Itu ya. Kira-kira nanti kalau disuruh menggambar bisa? Bisa. Ada yang mau ditanyakan tentang menggambar? Kalau enggak, nah tadi kayaknya masih bingung tentang Pancasila. Sekarang biar tidak bingung, kita diskusi.
Ya, Salma dengan Kartika, Dirsa dengan Alimin, nggak apa-apa. Terus Yusuf berdua dengan Aga. Yuk silakan, balik saja, balik gitu saja. Iya, ayo cepat sedikit. Nah, nanti kamu kerjakan sendiri-sendiri tapi mengerjakannya secara berkelompok gitu ya. Lembarnya sendiri-sendiri tapi mengerjakannya secara berkelompok gitu. Jangan lupa identitasnya ditulis dulu. Ada nama, kelas, nomor. Kemudian nanti diperhatikan petunjuknya. Petunjuknya adalah diskusikan dengan teman sebelahmu apakah tindakan dalam gambar itu sesuai dengan sila pertama Pancasila. Yuk dilihat. Gambar pertama itu apa? Nanti berikan pendapat. Apakah sesuai dengan sila pertama Pancasila? Pendapatmu apa? Alasannya apa? Misalnya kalau kita memberi kesempatan orang lain untuk beribadah, apakah itu termasuk sila pertama? Iya, alasannya karena kita memberi kesempatan orang lain untuk beribadah. Silakan dikerjakan nomor 1, 2, 3, dan 4. Diskusi boleh, yo. Gambar apa? Nomor 1 itu gambar apa? Apakah itu sesuai dengan Pancasila sila pertama? Kalau benar berarti, kalau iya berarti jawabnya sesuai, bisa. Pripun Mas Alimin? Bagaimana Mas Alimin bisa? Ada yang kesusahan? Bisa didiskusikan sama teman-temannya. Boleh kan diskusi. Kan diskusi. Kalau masih bingung bisa didiskusikan. Ini maksudnya apa sih? Ini gambarnya bisa atau tidak? Termasuk pengamalan Pancasila sila pertama atau tidak sih? Nomor 2, sekarang Dirsa, kelompoknya Dirsa. Ayo kelompoknya Dirsa harus lebih cepat lagi diskusinya. Ayo punya Aga. Apa yang ini? Apa yang dia lakukan di sini? Iya. Sholat itu berarti apa? Melaksanakan apa? Atau beribadah karena ayo lebih cepat. Sudah selesai? Oke, yuk kita kumpulkan. Gak apa-apa. Yuk. Sudah selesai, kita kumpulkan. Nanti akan Bu Eni beri nilai. Oke, yuk. Sudah diberi nama, namanya jangan lupa ya. Oke, hampir semuanya sudah bisa. Jadi gunanya diskusi itu apa? Biar kamu itu, kalau kamu tidak tahu yang ini, oh temanmu ada yang bisa memberi ide. Itu ya. Nah, untuk tugas yang kedua,
Nanti silakan buka buku paketnya halaman 8. Sudah dibuka? Nanti buatlah gambar sesuai dengan langkah-langkah yang ada pada halaman 8. Gitu nggih? Sendiri-sendiri karena ini menggambar, gampang sekali menggambar. Berarti apa langkah pertamanya? Yang akan kita lakukan pertama adalah kamu membuat garis dulu ya. Bu, terserah Bu. Tidak, kita akan belajar sesuai dengan langkah-langkahnya dulu. Langkah pertama yang nomor 1 adalah membuat garis horizontal. Set. Yuk, kita buat garis horizontal dulu. Panjang. Bukan kecil atau besar kalau garisnya panjang. Terus yang kedua, silakan dibaca 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Silakan dipraktekkan. Yuk. Kalau tidak bisa baru bertanya. Ikuti langkah-langkahnya, tidak seenaknya sendiri. Yuk. Boleh, nggak apa-apa. Yuk. Yang kedua, diberi apa kemudian? Diberi titik hilang. Kemudian langkah yang ketiga, ya, tidak gambar garisnya 3, tapi 1 garis saja, panjang. 1 garis panjang. Kemudian kita beri titik. Lalu langkah yang ketiga, langkah yang keempat, langkah yang kelima. Kartika sudah good, bagus tuh. Ya, sip, yuk, sip, bagus. Salma, tapi jangan lupa identitasnya ditulis. Lebih cepat lagi. Sudah selesai, hampir selesai. Sip. Ada yang masih bingung? Bu, saya masih bingung. Bagaimana ini Mas Yusuf? Kok malah di kotak-kotak? Ayo, langkah-langkah ini loh, sesuaikan dengan langkahnya. Yang pertama apa? Yang kedua, selesai. Kita kumpulkan? Kita kumpulkan ya? Oke, yuk. Dari belakang biar Bu Guru tidak ke belakang. Dari belakang tarik ke depan. Yuk. Sip, minta tolong dari belakang tarik ke depan. Oke. Nah, belum.
Nah, itu tadi kamu sudah belajar tentang SBDP dan PPKN. Tadi PPKN-nya tentang apa? Tentang lambang, bunyi, dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sila pertama. Kemudian kalau tadi SBDP-nya kita belajar tentang menggambar dengan titik garis, menghubungkan titik dengan garis. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak ada. Kalau tidak ada, Bu Eni mau rebutan satu saja. Berarti nanti sini bunyinya ding, sini dong, sini dang. Sisian. Kene mau apa? Sebelah ding, dong, dang. Ya. Yang pertama, bunyi sila kedua. Oke. Oke, sip. Dapat poin 100. Pertanyaan yang kedua. Lambang sila keempat. Kelompok dang. Kepala banteng. Pertanyaan yang ketiga. Bintang merupakan lambang dari Pancasila sila ke? Harus ini, kan ada ding dong dang. Oke. Sip. Nah, itu tadi untuk pembelajaran hari ini ya. Bagaimana? Mudah? Mudah. Jangan lupa tetap dibelajari di rumah. Di rumah tetap belajar, direview lagi, diulang-ulang lagi biar lebih paham. Gitu ya. Sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, kita baca hamdalah dulu bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.